Baik pemirsa yang di rumah, masih bersama program Cahaya Iman bersama Zulaika dan juga Abi Ustadz Roni Hidayat. Saat ini, edisi kali ini membahas tentang bagaimana sih kita bisa mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya sempat dibahas tentang kaidah dari barokah. Dan saat ini kita akan membahas tentang kaidah dari rahmat itu atau rahmat itu sendiri seperti apa. Pak Ustadz akan menyampaikan kembali dari kaidah rahmat itu sendiri. Iya, baik. Alhamdulillah, terima kasih ya ini untuk pemirsa semua. Kita berbicara dari makna barokah tadi ya. Alhamdulillah, kita masih ingat barokah ini adalah yajid alal khair, bertambahnya kebajikan. Kemudian barokah itu diartikan as-subutu ala ni'amillah, bertambahnya kenikmatan dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, kaitan sekarang dengan rahmat. Rahmat itu apakah dari mana datangnya? Faedahnya harus tahu dulu, gitu kan? Nah, rahmat itu dalam kaidah riqatun fil qalbi taqtadi ala at-tabaduli wal ihsan. Panjang ngapal kenana ini agak sulit ya kalau panjang begini. Tapi barangkali dalam arti makna yang barusan ini, rahmat artinya, kaidahnya riqatun fil qalbi taqtadi ala at-tapaduli wal ihsan. Nah, artinya ketika dalam hati riqatun fil qalbi ada termaterai, taqtadi itu tetap termaterai. Riqatun fil qalbi taqtadi ala at-tapaduli untuk mengerjakan sebuah keutamaan. Kan dalam hati ada ingin mengerjakan yang lebih utama, yang lebih unggul gitu, yang ada lebihnya nilai plusnya itu ya. Ingin mengerjakan keutamaan, kelebihannya dalam berbuat kebajikan, melakukan kebaikan yang lebih utama. Yang lebih utama. Nah, kalau di dalam hati kita ingin selalu berbuat kebajikan, bagaimana yang lebih utama dalam berbuat kebajikan, berarti dia telah mendapatkan rahmat dari Allah, gitu kan? Baik. Nah, sekarang kaitannya bagaimana dengan barokah? Barokah, kenikmatan yang diberikan Allah, tetapnya kenikmatan yang diberikan Allah dan selalu bertambah, diberikan kepada makhluknya. Sedangkan rahmat kaitan dengan hati dulu. Oh, rahmat dengan hati. Orang diberikan oleh Allah barokah, ya. Orang diberikan oleh Allah barokah. Tapi dia belum tentu menyampaikan bisa menerima juga rahmat. Artinya begini, kita contoh, seorang mendapatkan milik yang gede, rezeki, udah untung, ya alhamdulillah ya rabbil alamin, dia cukup segitu aja. Bersyukur. Dia tidak bersyukurnya cepat mengucapkan alhamdulillah, itu mah baru syukurnya yang standar. dengan lisan. Oh, dengan lisan. Oh, ini. Kan kalau nanti kaitannya dengan syukur. Iya. Kalau orang itu menerima bahwa dia mendapatkan barokah, kemudian dia mendapatkan rahmat dari Allah, itu harus bisa bersyukur. Artinya harus sorpul abdi jami'a ma'an amallahu bihi minas sam'i, dipakai pendengarannya, wal basori dipakai penglihatannya, ya, wal aqidah hatinya, dan semua wujud dipakai ibadah. Itu bersyukur, dia sudah mendapatkan ya rahmat, ya barokah. Nah, diwujudkan dalam perilaku berbuat kebajikan. Itu semua elemen dalam dirinya itu ada, langsung berkoordinasi. Keluarnya dari syukur. Nah, kalau orang yang mendapatkan, diberikan oleh Allah barokah, kenikmatan, semua diberikan oleh Allah, tapi belum tentu mendapatkan rahmat. Hatinya gak mau dia bersyukur, hatinya gak mau dia beribadah, cukup alhamdulillah, masih untung alhamdulillah. Ada orang yang sementara diberikan oleh Allah barokah, ya, kemudian nikmat, tetapi dia tidak bersyukur. Sedangkan seakan-akan dia hasil sendiri, padahal semua didapatkan dari Allah. Maka turun, masuk termaterai, jadi rahmat. Ini tidak rezeki dari Allah, ini rezeki itu dari Allah, kita hanya berikhtiar, baru termaterai. Dan merasa rugi dia kalau tidak pergi ke masjid, tidak pergi berbuat, tidak belajar ngaji, tidak pergi untuk mencari nafkah demi ya menghidupi anak, istri dan yang lainnya misalnya. Dia merasa rugi.
Tapi sebenarnya ada yang tenang-tenang aja. Nah, Iya. berarti rahmatnya belum turun. Gitu Remaja kan? belum turun. Nah, gitu. Kenapa banyak orang yang menyampaikan istilah kufur nikmat itu berarti salah satunya tidak adanya rahmat dalam dirinya, tidak mendapatkan itu ya? Iya, Kufur kalau nikmat. berbicara tentang syukur nikmat dan kufur Kufur, nikmat, nah itu itulah barangkali pas juga ada ya, kaitannya ada ke kaitan sana. juga. Baik, luar biasa sekali ada dua kaidah yang sudah dibahas, kaidah rahmat, kaidah barokah, dan berikutnya kita akan lebih detail mengetahui untuk siapa sih barokah dan rahmat itu sendiri. Masih tetap di Cahaya Iman bersama Zulaika dan juga Abi Ustadz Roni Hidayat.